Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Bagaimana Paman Gondosulo? Paman sudah mendapatkan petunjuk mengenai hilangnya putriku. Hamba sudah melacak bersama 10 orang prajurit, Gusti. Hampir seluruh permukaan istana Bukit Bunga kami aduk-aduk. Tapi hasilnya tidak menggembirakan, Gusti. Tapi kemudian ada berita dari penjara bawah tanah. Oh, berita apa? Ada 3 orang prajurit jaga yang roboh. Yang seorang mungkin karena terlalu banyak minum arak, Gusti. Lalu seorang penjaga melaporkan tawanan paling ujung Jayakusuma juga lenyap, Gusti. Setan belang! Pasti mereka kerjasama. Lalu kira-kira kemana mereka lari, Paman? Hamba yakin mereka lari melewati lorong rahasia bawah tanah, Gusti. Sebab ada banyak jejak kaki mereka. Hamba temukan di depan mulut lorong rahasia itu. Kalau begitu kejar mereka. Ringkus keduanya. Jayakusuma boleh kalian bunuh, tapi putriku jangan sampai terluka. Baik, Gusti Patih. Lalu bagaimana dengan dayang-dayang ini, Gusti Patih? Apakah hamba harus membunuhnya sekarang juga? Tidak. Jangan dibunuh. Cambuk saja terus sampai mati. Cepat kerjakan Paman Gondosuli. Baik, Gusti. Hentikan dulu, Paman. Baik, Gusti Patih. Kau benar-benar goblok, Maruti. Dayang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Kau makan minum bersenang-senang di istanaku. Hidup tidak kekurangan apa-apa. Tapi berani sekali kau membalas kebaikanku dengan cara yang sangat rendah. Sama saja kau berani melempari mukaku dengan kotoran anjing. Ampun, Gusti. Ampunilah hamba. Hamba mengaku bersalah, Gusti. Kau kira semudah itu aku akan memberimu ampun? Tidak. Perbuatanmu sungguh keterlaluan. Dan aku tidak ingin dicontoh oleh teman-temanmu. Habis, hamba harus disuruh bagaimana lagi, Gusti Patih? Hamba sudah mengaku bersalah. Hamba harus bagaimana lagi? Itu belum cukup, goblok. Mengaku bersalah saja belum cukup. Kau harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Paman Gondosuli. Ya, Gusti Patih. Nanti setelah pagi datang, umumkan pada seluruh dayang-dayang di istana Bukit Bunga ini. Umumkan bahwa Maruti, salah seorang teman mereka,
terpaksa dipenggal kepalanya karena telah melakukan kesalahan berat. Baik, Gusti Patih. Nah, Maruti, bersiaplah menjemput ajalmu. Ini bukan kesalahanku. Kau sendiri yang memilih jalan kematianmu. Hiya! Menyeramkan sekali lorong ini. Apakah kita akan selamat tiba di ujung sana, Kusuma? Kita harus berusaha, Bi. Berusaha semampu kita. Itu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Sama sekali aku tidak pernah menduga bahwa suatu ketika melewati lorong seperti ini. Sungguh menyeramkan dan mengerikan. Lorong ini mungkin dimaksudkan sebagai jalan rahasia menuju ruang-ruang tahanan bawah tanah. Agaknya Patih Madu mempunyai banyak musuh hingga membutuhkan ruang tahanan yang begitu banyak jumlahnya di bawah tanah. Tadi kulihat ada banyak kerangka manusia menumpuk di atas batu. Mungkin itu kerangka para tahanan yang terbunuh waktu berusaha lari melalui lorong rahasia ini. Masih berapa lama kita harus menempuh perjalanan seperti ini, Jayakusuma? Badanmu gemetar, Bi? Gemetar dan dingin? Kau takut? Entahlah. Tapi rasanya aku menjadi ragu-ragu kembali. Jangan begitu, Bi. Kau harus kuat. Harus tetap teguh. Tekad dan semangat kita harus tetap menyala untuk mengatasi kesulitan ini. Tapi apakah kita akan berhasil, Kusuma? Kita tidak boleh gagal. Kau terlalu yakin. Kalau memang lorong ini bukan merupakan jalan buntu, para prajurit pasti sudah menghadang kita di depan mulut lorong ini, di ujung sana. Kita akan menerobos mereka, Bi. Kita akan menembus barisan mereka dan kabur sejauh-jauhnya. Sudahlah, Bi. Jangan membuat semangatku patah kembali. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita. Jayakusuma, maafkan aku. Mengapa, Bi? Mengapa? Ayo, kita teruskan berjalan. Rasanya aku tak bisa meneruskan pelarian ini. Wah, Bibi ini bagaimana? Kita sudah terlanjur basah kuyup sampai di sini. Kita harus berhasil, Bi. Ayolah, Bi. Jangan putus asa begitu. Harapan masih ada. Benarkah harapan masih ada, Kusuma? Kau pun kelihatan bimbang. Kata-katamu terdengar tidak pasti. Tidak. Aku yakin kita mampu mengatasi semuanya. Kecuali kalau Bibi menyerah di tengah jalan. Kalau memang begitu, apa gunanya Bibi menyusulku ke penjara dan mengajak lari bersama-sama? Apa gunanya, Bi? Baiklah, Kusuma. Aku yang bersalah. Marilah kita teruskan. Tidak, aku tidak mau. Mari kita teruskan, Kusuma. Siapa tahu kita berhasil. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri kita. Bi, aku sekarang semakin sangsi. Apa yang kau sangsikan? Bibi tidak seperti dulu lagi. Bibi sekarang lain. Dulu aku mudah menangkap maksud Bibi. Dan kita jarang sekali bertengkar. Aku tahu watak Bibi keras, tapi mudah untuk mengetahui apa yang Bibi inginkan. Dan Bibi pun seringkali benar menafsirkan apa yang kuinginkan. Dan kita menjadi bahagia karenanya. Tapi sekarang ini, aku sungguh-sungguh seperti berhadapan dengan gelap. Sudahlah, Kusuma. Jangan mengungkit-ungkit yang sudah lalu. Tunggu dulu, Bi. Soal pelarian ini akan diteruskan atau tidak, itu adalah soal nanti. Baiklah, kita jernihkan dulu persoalan kita berdua. Aku harus yakin dengan tujuannya. Aku tidak mau memaksa Bibi. Aku tidak ingin menempuh perjalanan seperti ini dengan wanita yang tidak mencintai aku. Kusuma, aku masih mencintaimu, Kusuma. Aku masih tetap mencintaimu. Sudah berapa kali kukatakan hal ini padamu. Tapi kata-kata Bibi seringkali membuatku bingung. Kata-kata Bibi seringkali membuat semangatku buyar. Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan pelarian ini. Mari, Bi. Mari kita lanjutkan. Sudah hamba siapkan satu pasukan prajurit lengkap, Gusti Patih. Bagus, Paman Gondosuli. Ambillah jalan terdekat menuju mulut lorong. Kalau tidak salah,
Ujung lorong itu menuju sebuah sungai yang deras dan dalam. Benar, Gusti. Dan hamba semakin yakin mereka melarikan diri melalui lorong rahasia itu. Kalau begitu cepat, susulah Paman Gondosulo. Baik, Gusti Patih. Iya. Iya. Ayo kita berangkat. Kita berhenti dulu, Jaya Kusuma. Aku lelah sekali. Lorong rahasia ini ternyata cukup panjang juga. Kenapa? Kau sakit? Punggungku, Bi. Bekas cambukan Gondosuli masih terasa pedih sekali. Mengapa tidak kau buka saja bajumu, supaya luka itu menjadi dingin tertiup angin? Bukalah bajumu. Ayo, mari ku bantu membuka bajumu, Jaya Kusuma. Nah, kau berbaringlah di sini. Kita istirahat saja dulu barang sejenak. Aku ingin berbaring di pangkuanmu, Bi. Kusuma, watak nakalmu tidak pernah bisa hilang. Ayo, berbaringlah di pangkuanku. Tidak apa-apa. Nah, begitu lebih enak kan? Pada saat berbaring seperti ini, rasanya aku rela mati, Bi. Wes, jangan bicara begitu. Mana lukamu? Mari, ku tiup pelan-pelan supaya hilang rasa sakitnya. Kadangkala aku merasa lelah sekali. Terlalu banyak pukulan hidup yang kualami. Dan setiap pukulan menimbulkan memar di hatiku yang rapuh ini. Bi. Apa? Bibi agak kurus. Tapi masih kelihatan cantik sekali. Aku masih seperti dulu, Kusuma. Bibimu ini kan orang gunung. Mana ada orang gunung cantik? Apakah Bibi pernah bertemu dengan Pangeran Singgelo itu? Belum pernah. Kenapa? Kau cemburu? Iya, aku cemburu. Cemburu sekali. Aku tidak salah kan? Kusuma, tak ada orang yang perlu kau cemburui. Semenjak penyerahan cintaku yang pertama dulu, di tengah malam yang dingin, dalam goa Kapakisan yang selalu diliputi kabut, aku tidak bisa lagi mencintai orang lain selain kau, Jaya Kusuma. Aku pun merasakan hal yang sama, Bi. Entahlah, apa aku ini sudah gila? Tapi yang jelas aku selalu tergila-gila pada Bibi Retno Marlangan. Bi, aku heran, bagaimana Bibi bisa jatuh ke tangan Patih Madu? Ya, semua tentu ada ceritanya, Kusuma. Ada sebabnya. Aku waktu itu sedang dilanda keputusasaan yang hebat sekali. Waktu Bibi meninggalkan sarang Empu Naga? Iya, aku pergi. Terpaksa pergi setelah mendengar pembicaraan Galuhwati adikmu. Galuhwati bicara tentang apa, Bi? Tentang hubungan kita yang dinilai tidak pantas, tidak layak, dan dianggap melanggar adat kesopanan. Ya, kukira Galuhwati benar. Maka demi cintaku padamu, terpaksa aku mengalah. Aku tak ingin merusak masa depanmu sebagai putra raja besar. Ya, kemudian dalam pengembaraanku yang tidak punya tujuan, ketika rasa putus asa mencekam diriku, datanglah Patih Madu. Dialah yang kemudian berhasil memulihkan semangat hidupku. Dan sedikit demi sedikit, aku belajar melupakanmu. Patih Madu lalu mengangkatku sebagai anak dan mengganti namaku dengan Retno Prabasini. Bibi jangan terlalu percaya padanya. Patih Madu orang pemerintahan. Tentu ada udang di balik batu kalau dia berbuat baik pada Bibi. Tentu ada sebab dan latar belakangnya. Bibi harus hati-hati padanya. Waktu itu aku sudah pasrah, Jaya Kusuma. Aku tidak bisa berbuat lain kecuali menerima kehadiran dan kebaikannya. Lambat laun hatiku pun luluh, dan aku hanya menurut saja apa yang dikatakannya.
Tapi sekarang Patih Madu harus berhadapan dengan Jaya Kusuma. Kalau masih tetap ingin menguasai Bibi. Selama Jaya Kusuma masih hidup, tak seorang pun kubiarkan menjamahmu, Bi. Sudahlah Kusuma. Apakah lukamu masih terasa sakit? Bibi mau meneruskan perjalanan ini? Bukankah tak ada gunanya berlama-lama di tempat ini? Ayo, marilah kita lanjutkan perjalanan Kusuma. Ya, mudah-mudahan kita segera sampai di ujung lorong. Marilah, Bi. Biarlah aku jalan di depan. Pangeran Jaya Kusuma. Oh, kau Adi Gondosuli. Iya, Gusti Patih menyuruhku agar menyusul Kakang Gondosulo. Bagaimana? Mereka belum nampak juga, Kakang? Kita harus sabar menunggu. Amat berbahaya kalau kita susul mereka masuk ke dalam lorong. Ya, begitu juga baik, Kakang. Kita tunggu saja sampai mereka muncul, baru kita sergap beramai-ramai. Bi, kita sudah dekat dengan mulut lorong. Lihat, ada seberkas sinar masuk. Iya, benar Kusuma. Kita sudah sampai di bagian ujung lorong rahasia ini. Mari, Bi. Kita harus buru-buru. Tunggu. Kita lihat dulu. Apakah keadaan di luar sana aman? Nah, lihat Kusuma. Lihat. Bukankah mereka sudah menunggu kita di mulut lorong? Oh, iya. Aku mendengar ringkik kuda dan suara gemuruh air sungai. Barangkali ujung lorong ini menuju sebuah sungai yang dalam dan deras. Lalu, sekarang bagaimana, Bi? Apakah kita akan berhenti sampai di sini? Kita tidak mungkin menunggu mereka pergi, Bi. Mereka tidak akan pergi sebelum menemukan kita. Kalau begitu, sekarang saja kita keluar dari lorong rahasia ini, Bi. Dan mereka akan menyambut kemunculan kita beramai-ramai. Apakah kita ingin mati konyol, Jaya Kusuma? Apa usul Bibi? Ya, kita harus bersabar. Kita tunggu saja di sini. Apa yang bisa kita lakukan di sini, Bi? Mengapa kita tidak keluar dan menerobos barisan prajurit itu? Ada dua kemungkinan memang. Kita mati atau selamat. Tapi memang itu sudah merupakan tekad kita. Nah, mau apa lagi? Dengar Kusuma. Kalau kita nekat menyerbu, kemungkinan selamat kecil sekali. Tapi kalau kita mau bersabar dan menunggu di sini, siapa tahu kita akan bernasib lebih baik. Iya, kalau begitu terserah Bibi. Kusuma. Iya, Bi. Ada apa, Bi? Mengapa Bibi memandangku dengan cara seperti itu? Aku tidak tahu nasib apa yang menanti di hadapan kita. Aku tidak tahu apakah kita masih akan bisa bersama-sama lagi. Segala yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Karena itu apa, Bi? Katakan. Kusuma, maukah kau mencium aku untuk terakhir kalinya? Bi, jangan berkata begitu. Aku akan mencium Bibi, tapi tidak untuk terakhir kalinya. Bi. Kusuma, Jaya Kusuma. Kurang ajar. Agaknya mereka sengaja tidak mau keluar. Kakang, sampai kapan kita harus menunggu, Kakang? Kalau membawa persediaan makanan, mereka bisa tinggal dalam lorong 1 bulan lamanya. Itu tidak akan terjadi, Adi Gondosuli. Aku punya akal. Nah, ayo kumpulkan ranting-ranting dan daun-daun kering. Nyalakan di mulut lorong. Nah, angin dari arah selatan akan mendorong asapnya masuk ke dalam. Biar mereka rasakan. Cepat, kumpulkan ranting dan daun-daun kering. Kusuma, aku tidak akan pernah menyesal kalau misalnya harus mati hari ini. Walaupun hanya sekejap, aku bisa mengenang kembali masa-masa indah yang pernah kita lalui dulu.
aku bisa mengenang kembali saat-saat menjadi istrimu. Sampai kapanpun, sampai bumi dan langit ini kiamat, Bibi akan tetap menjadi istriku. Jayakusuma dan Retno Marlangen akan tetap menjadi sepasang suami istri yang tak akan lekang oleh zaman. Aduh, ada asap. Ada asap menuju kemari. Kurang ajar. Mereka membakar mulut lorong ini. Nafasku menjadi sesak, Kusuma. Asap ini mengganggu pernapasanku. Kita tidak mungkin kembali atau menunggu lebih lama lagi, Bi. Kita bisa mati lemas di tempat ini. Lalu bagaimana? Kukira tidak ada jalan lain lagi, Bi. Kita harus keluar sekarang juga. Napasku sesak. Aku tidak tahan lagi, Kusuma. Aku heran. Mengapa Bibi sekarang menjadi amat lemah? Bukankah Bibi pernah ternama sebagai seorang pendekar wanita? Aku tidak tahu, Kusuma. Semenjak tinggal di Istana Bukit Bunga, aku merasa tidak punya kemampuan lagi. Segala ilmu yang pernah aku miliki seperti berangsur-angsur lenyap. Kurang ajar. Mereka terus membakar mulut lorong ini, Bi. Ayo, Bi. Kita harus keluar. Ayolah, Kusuma. Aku sudah tidak tahan lagi. Udara dalam lorong ini semakin panas. Hati-hati, Bi. Biar aku yang di depan. Cepatlah, Kusuma. Aku sudah tidak tahan lagi. Pangeran Jayakusuma. Setan belang, bajul buntung Jayakusuma. Sampai kapan kita harus menunggu di sini, Kakang? Sabar, Adi Gondosuli. Kita tunggu sampai menjelang matahari terbenam nanti. Kalau masih juga mereka belum mau keluar, kita serbu ke dalam. Tapi aku yakin mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi kalau tidak ingin mati lemas. Tanganku ini rasanya sudah gatal benar ingin meremukkan tulang belulang jahanam itu, Kakang. Ingat, Adi Gondosuli. Gusti Patih berpesan apa? Kita tidak boleh sampai melukai Gusti Putri. Nah, itu dia, Kakang. Mereka keluar. Jangan tunggu mereka lebih siap. Cepat sergap saja. Ayo sergap mereka, cepat. Kepung dan tangkap dua orang pelarian itu. Pangeran Jayakusuma mengamuk bagaikan banteng terluka. Dia berhasil merobohkan beberapa orang prajurit dengan pedang yang dirampasnya. Sementara itu, Retno Marlangen berusaha memberikan perlawanan dengan sisa-sisa kemampuan dan kekuatannya. Melihat prajurit-prajuritnya keteter, Gandasula dan Gandasuli menjadi amat gusar. Biar aku turun tangan, Kakang. Biar ku sikat jahanam itu. Tunggu, Adi Gondosuli. Sebaiknya kita mengatur siasat. Bagaimanapun juga yang sedang kita hadapi bukanlah orang sembarangan. Nah, sekarang begini saja. Penyerangan kita bagi dua. Kau dengan 5-6 prajurit menyergap Gusti Putri, dan aku dengan sisa prajurit yang lain akan meringkus Jayakusuma. Baik, Kakang. Siasat yang digunakan Gandasula ternyata membawa hasil yang lebih baik. Pangeran Jayakusuma dan Retno Marlangen terpisah, dan perlawanan mereka pun menjadi lemah. Suatu ketika, Gandasuli mendapat kesempatan menyergap Retno Marlangen. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo bantu aku meringkus Gusti Putri. Iya, pegang tangannya kuat-kuat. Lepaskan. Lepaskan aku. Nah, bagus. Ikat erat-erat tangan dan kakinya. Jayakusuma, larilah. Lari. Jangan hiraukan aku.
Lari cepat! Lari Jayakusuma! Bibi! Pada saat itu, Pangeran Jayakusuma lengah, maka secepat kilat telapak kaki ganda sulam menerjang tengkuknya. Bibi! Jayakusuma! Jayakusuma! Orang itu pasti binasa di bawah sana, Kakang. Apakah tidak perlu kita cari mayatnya? Tidak usah. Dia tentu sudah mati dan mayatnya susah dicari. Kita laporkan saja pada Gusti Patih apa yang terjadi. Sebenarnya aku belum puas. Tapi sudahlah. Memang tidak mudah melacak mayat yang tercebur di sungai yang deras dan terjal seperti ini. Oh iya, Adik Gondosuli. Bagaimana dengan tugasmu? Tidak terlalu sulit menangkap Gusti Putri. Sekarang dia tidak akan berontak lagi, Kakang. Dia pingsan dan saya letakkan di atas punggung kuda. Iya. Kalau begitu mari kita kembali ke istana. Gusti Patih pasti sudah tidak sabar menunggu hasilnya. Mari, Kakang. Iya. Di mana aku sekarang ini? Kau kembali lagi ke rumahku, Pangeran. Kau, Urupi? Rupanya kau masih ingat padaku ya? Dengar, Pangeran. Semalam aku keluar rumah membawa obor. Aku bermaksud menengok bubu yang kupasang di sungai di bawah sana. Tapi ternyata aku pulang bukan membawa ikan untuk lauk makanan, melainkan menggendong seorang pemuda. Aduh, beratnya bukan main. Aku hampir saja terjatuh. Jadi kau yang telah menolongku, Ulupi? Hanya secara kebetulan saja, Pangeran. Bagaimana rasanya sekarang? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.